Nanti kalau Pak gurunya menjelaskan diperhatikan ya. Seru. Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih untuk partisipasinya nak, karena sudah mau bergabung di pertemuan Meet kita pada malam ini. Jadi Bapak harap ini tetap kita bisa teratur tertib dengan cara mematikan mikrofonnya dan menyalakannya ketika Bapak suruh. Ya, jangan nanti jadi Bapak keluarkan, karena tadi pagi ada yang Bapak keluarkan dari 3A. Karena susah dibilangin. Jadi Bapak harap di pertemuan kita kali ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Bapak yakin semua anak kelas 3 baik-baik, tidak ada yang nakal-nakal. Oke, kita lanjut saja. Soal sudah Bapak bagikan kemarin. Jadi ini kita hanya membahas soal-soal yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya. Ini Bapak agak lelet pula sebentar ya. Sebentar. Yuki. Maaf untuk yang tadi ya, ampik bul Bapak lagi ngamuk tadi tuh, ada yang lewat mungkin.
Fred, Alfred, matikan itu nak. Alfred, matikan itu nak. Aduh, lambatnya. Iya. Katanya tadi matikan. Matikan. Wih, lambat. Oke, nampak ya, nampak di layar. Oke, udah nih. Ini laptop bapak lagi apa? Lagi lemot. Oke, pembahasan kisi-kisi UTS. Jadi bapak harap ini nanti semua di depannya ada buku hasil kerjanya. Jadi nanti ini kita mau mengoreksi bersama. Kalau yang benar silakan dibenarkan pakai tinta merah. Kalau yang salah langsung diperbaiki, ya, langsung diperbaiki. Jadi nanti kalau misalnya mau bapak percepat, nanti layarnya di screenshot aja supaya kita nggak ketinggalan, supaya tidak terlalu lama. Oke, di screenshot nanti. Kita langsung masuk ke nomor 1 saja. Ini soalnya lambang bilangan dari 1716 adalah, ya, pilihannya ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita lihat di sini ada 1000, ya, ada 1000. Jadi kalau 1000 itu 1000, berarti angka 1 yang kita tulis. Kita tulis angka 1, baru tanda titik. Sudah. Baru setelah kata 1000 ada diikuti kata 700. Ya, 700 berarti angka 7. Angka 7, baru yang terakhir ada kata 16. Jadi kita tulislah bilangan 16. Jadi seperti inilah jawabannya. Dari pilihan ada ya. Dari pilihan dia jawabannya adalah D. Oke, bagi yang benar jawabannya coba dicentang atau dibenarkan pakai tinta merah. Kalau yang salah langsung diperbaiki. Ya, dilihat caranya ya. Dilihat cara mengerjakannya. Sudah? Kita lanjut, ini masih gampang. Kita lanjut ke nomor 2. Ada bilangan yang diberikan 384, baru 276, 267, dan 277. Jika diurutkan dari yang terkecil, ya, berarti dimulai dari bilangan yang paling kecil. Oke. Dari sini yang kita lihat adalah sebelah kirinya, yaitu di sini bilangan ratusan semua. Jadi angka ratusannya yang kita lihat. Yang penyelesaian angka ratusan ya. 384. Tadi diurutkan dari yang terkecil. Kita lihat dari ratusannya. Ada 3, ada 2, ada 2, dan ada 2. Berarti
384 itulah yang menjadi paling besar. Karena dibilang di sini yang diminta dari terkecil, maka 384 itu berada paling sebelah kanan. Jadi 384 ini kita tulislah paling sebelah kanan karena dimulai dari yang terkecil. Karena ini yang terbesar, maka dia di paling kanan. Oke, udah hilang 384. Sekarang kita fokus ke 3 bilangan yang lain. Setelah tadi ratusannya sama, kita masuk ke puluhan. Di puluhan ada angka 7, lalu angka 6, lalu angka 7. Jadi 767 berarti yang paling kecil 6. Jadi yang paling kiri itu atau yang paling kecil sudah dapat, dia adalah bilangan 267. Jadi ini paling kiri kita tulis. Ya. Tinggal dua lagi, yaitu 276 dan 277. Tadi ratusan sudah sama, puluhan juga sama. Sekarang kita ke satuan. Ada 6 dan 7. Jadi antara 6 dan 7 lebih kecil 6, maka yang duluan kita tulis setelah angka atau bilangan 267 adalah 276. Ya, karena dia satuannya yang lebih kecil. Baru yang terakhir ini adalah 277. Dari beginilah urutan dari yang terkecil, ya, karena yang diminta terkecil kita berikan yang terkecil. Jadi dari pilihannya yang benar jawabannya adalah A. Jadi kalau benar jawabannya silakan di checklist, kalau salah ya diperbaiki sekarang. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, nyalakan mikrofonnya. Bapak tunggu 5 detik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak. Ya, ada apa, Nak? Semua yang betul dicentang pakai tinta merah. Iya. Perkenal saya, nama saya adalah Andrew Nathanesiaan. Ya, Andrew. Ada yang mau ditanya, Nak? Tidak ada. Tadi Bapak bilang kalau tidak ada pertanyaan, dimatikan mikrofonnya, Nak. Ya, kalau mau bertanya baru dinyalakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3 ada 1000 dikurang 169. Ingat ini dikurang, berarti penyelesaiannya ini harus kita buat cara bersusun. Ya, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan, ribuan ke ribuan. Ini kita kurangkan. Jadi untuk pengurangan kita mulai dari yang sebelah kanan atau satuan. Jadi di satuannya adalah 0 dikurang 9. Ya, ini 0 dikurang 9. Tidak bisa. Jadi satuan pinjam ke puluhan. Satuan pinjam ke puluhan. Ternyata puluhannya juga 0. Jadi tidak bisa. Jadi puluhan pinjam lagi ke ratusan. Dan ternyata ratusannya juga 0. Tidak bisa memberikan pinjaman. Jadi ratusan harus minjam dulu ke ribuan ya. Ini udah Bapak ajarkan ini. Kita langsungkan saja. Jadi karena ada di ribuan 1 bisa dipinjam, maka karena dipinjam 1, maka yang ribuan 1 menjadi 0. Ratusannya 0 menjadi 10 karena dia dapat pinjaman dari ribuan. Karena surat ratusan sudah ada, maka puluhan sudah bisa meminjam ke ratusan. Ya, karena ratusannya dipinjam, 10 dikurang 1 menjadi 9. Ini kita ganti jadi 9. Dan yang puluhan kita tambahkan 10. 0 tambah 10 itu hasilnya 10. Jadi yang di puluhan sudah ada. Berarti satuan boleh minjam. Jadi karena dipinjam di puluhan 10, maka yang dipinjam kita kurangkan 1. 10 menjadi 9. 0 di satuan menjadi 10. Jadi sampai di sini Bapak yakin sudah paham karena kemarin latihannya sudah bagus semua nilainya. Oke, setelah ini sudah kita ganti semua angka atau nilai-nilainya, maka kita masuk ke satuan. 10 dikurang 9 hasilnya 1. 9 dikurang 6 hasilnya 3. Ratusannya 9 dikurang 1 hasilnya 8. Jadi
Hasilnya dari 1000 kurang 169 adalah 831. Dari pilihan dia adalah jawaban C. Ya, silakan kalau benar di checklist, kalau salah coba diperbaiki, Bapak kasih waktu. Sekalian kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nyalakan mikrofonnya. Sudah, Pak. Sudah. Saya sudah kerjakan. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Oke, kalau udah terima kasih. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ini nanti di screenshot dulu ya, bagi yang salah di screenshot aja dulu. Nanti diperbaiki. Untuk mempersingkat waktu kita. Kita lanjut. Kita ke soal nomor 4. Nilai angka 4 dari bilangan 1483 adalah titik. Jadi penyelesaiannya ini bagaimana? Jadi ini yang perlu kita perhatikan adalah yang diminta itu yang kita kasih. Jadi di sini yang diminta adalah nilai angka, ya, penyelesaian. Diminta nilai angka, maka harus kita berikan angka. Kalau diminta nilai tempat, baru kita berikan nilai tempat. Karena diminta nilai angka, maka jawabannya ini adalah dalam bentuk angka atau bilangan, ya. Jadi dari bilangan 1483 ini ada di sini 4, ya. 4. Jadi kita tulis 4 dulu di penyelesaian, kita tulis 4. Baru berapa bilangan dia atau berapa angka sebelah kanannya itu kita ganti menjadi angka 0. Ya. Yang 8 dan 3 ini kita ganti menjadi 0. 8 kita ganti menjadi 0. Dan 3 kita ganti juga menjadi 0. Nah, jadi inilah nilai angka 4 dari bilangan 1483. Jadi dari pilihan jawabannya adalah B. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Bapak kasih waktu 10 detik. Saya, Pak. Ya, ada apa itu Andrew? Sudah, Pak. Yang nama 4 itu. Ada yang mau ditanya? 400 itu. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada matikan mikrofonnya, Nak. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 5. Ini soalnya adalah 2160 dibagi 6 ya. Ini harus pakai cara bersusun. Kalau dia sudah paham ini, tapi Bapak kurang yakin kalau bisa langsung cara praktis. Jadi ini kita pakai cara bersusun dulu. Karena ini juga kita baru belajar di kelas 3. Ya, penyelesaian kita susun sedemikian rupa. Bilangan 2160 ada di dalam, angka 6 di luar. Jadi karena dibagi 6, harus kita buat dia perkalian dari 6 ya. Kita buat perkalian dari 6. 6 kali 0, 0, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, sampai 6 kali 9 sama dengan 54. Coba 3. Andrew, kalau sekali lagi kamu nyalakan mikrofonnya tiba-tiba, Nak. Maaf ya, Bapak Ki 6 langsung kali nanti. 0. Coba mikrofonnya di-off-kan dulu semua, belum ada Bapak suruh. Ya, jangan salahkan Bapak nanti kalau Bapak keluarkan dari Meet. Oke, kita lanjut. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri, ya. Kita punya angka 2 sekarang. 6 kali berapa supaya hasilnya ini sama dengan 2 atau mendekati 2. Jadi kalau ini 0, 2 kurang 0 bisa, 2 kurang 6 nggak bisa. Jadi di sini pun nggak bisa, maka yang kita pakai adalah 6 kali 0. Berarti di sini 6 kali 0, hasilnya adalah 0. Kita kurangkan. Oke, 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Setelah ini kita turunkan satu angka di sebelah kanannya, yaitu angka 1 ya. Satu angka aja yang bisa turun, nggak boleh 2. Apalagi 3. Hanya 1 yang diperbolehkan. Kita turunkanlah bilangan angka 1. Oke, jadi yang angka yang kita pegang sekarang adalah 21. Jadi 21 ini kali berapa dia? 6 kali berapa supaya mendekati 21 atau sama dengan 21. Jadi 21 kurang 0 bisa, kurang 6 bisa, kurang 12 bisa, kurang 18 bisa, kurang 24 nggak bisa.
Karena kali 4 tidak bisa, maka yang kita pakai adalah 6 kali 3 ya. Di sini 6 dikali 3. Jadi hasilnya 18. Jadi 21 dikurang 18. Ini kita kurangkan. 1 kurang 8 nggak bisa, maka 1 pinjam dulu ke 2. Karena dipinjam 2, maka jadi 1. 1 jadi 11. 11 dikurang 8, hasilnya adalah 3. Setelah ini turun lagi ya, masih ada yang turun. Turunlah angka 6, satu angka sebelah kanan. Angka yang kita pegang sekarang adalah 36. Kita lihat di hasil perkalian 6 ada ya, kali 6. Ada kali 6, maka di sini 6 kali 6 sama dengan 36. Kita kurangkan. 36 dikurang 36 hasilnya 0. Sampai di sini sudah belum? Kenapa belum? Karena masih ada angka yang mau turun ya. Angka yang mau turun itu adalah angka 0. Ini kita turunkan sampai semua dulu turun baru selesai. 6 kali berapa supaya 0 ya? Karena bilangan atau angka yang kita pegang sekarang adalah 0. Berarti 6 kali berapa supaya 0? Jawabannya adalah 0. 6 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Sampai di sini selesai? Selesai. Karena tidak ada lagi angka yang mau turun. Ya, tidak ada lagi angka yang mau turun. Jadi jawaban yang hasil yang kita dapat adalah 360. Kalau dia di pilihan ada di D. Ya, kalau ada yang salah coba di screenshot biar kita cepat. Kalau sudah benar silakan checklist benar, tanda benar. Kalau ada yang belum mengerjakan, ya dikerjakanlah nak. Tidak ada dapatmu apa-apa kalau malas. Yang ada ketertinggalan. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak persilakan 10 detik dari sekarang. D, Pak. Ada? Oke, terima kasih. Tidak ada. Kita lanjut ke nomor 6. Nilai tempat 7 dari bilangan 1567 adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Oke, penyelesaiannya. Tadi nilai angka diminta, kita kasih angka. Kalau sekarang yang diminta adalah nilai tempat, maka yang kita kasih nilai tempat. Jadi nilai tempat itu apa? Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan ya. Jadi yang diminta di sini adalah nilai tempat 7 dari bilangan 1567 ya. 7 yang diminta. Berarti nilai tempat dari 7. Kalau paling kanan dia adalah satuan. Jadi ini langsung dapat jawabannya. Karena dia paling kanan maka dia adalah satuan. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, Bapak yakin di sini nggak ada yang mau bertanya. Cuma ini Bapak mau mengingatkan lagi. Di sini jangan sampai terbalik ya, karena waktu kemarin latihan Bapak kasih ada sebagian atau beberapa dari kalian yang menjawab terbalik. Diminta nilai tempat, dikasih nilai angka. Diminta nilai angka, dikasih nilai tempat. Kalau seperti itu udah salah nak. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi. Jangan sampai terbalik. Berikan apa yang diminta soal supaya benar. Oke? Bapak anggap ini sudah selesai karena ini yang pelajaran yang paling gampang, materi paling gampang. Kita lanjut. Nomor 7. Tanda perbandingan yang benar dari 3110 dan 3101 adalah. Jadi ini membandingkan. Oke, ini membandingkan. Jadi kita tulis dulu 3110 dengan 3101. Oke, jadi yang kalau seperti ini membandingkan kita ambil paling kiri dulu ya. Ini sama-sama ribuan. Sama-sama ribuan berarti ribuannya dulu kita bandingkan.
Ribuannya dari 3110 adalah, atau ribuan dari sebelah kiri adalah 3. Dan ribuan dari yang kanan adalah 3 juga. Berarti kalau 3 dengan 3, ini maka sama dengan. Oke, karena dia sama dengan, ini harus kita lanjutkan ke ratusan. Ya, ini harus kita lanjutkan ke ratusan. Di ratusan dari yang kiri adalah 1. Dan ratusan dari yang kanan adalah 1. 1 dengan 1 ini sama juga atau dengan sama dengan. Ya, ini sama dengan. Jadi, karena sama kita harus melanjutkan lagi ke puluhan sampai ada dapat perbedaan. Nanti kalau di satuan atau di terakhir dia tetap sama dengan, maka tanda perbandingannya yang jawabannya adalah sama dengan. Oke? Karena ribuan dan ratusan sama dengan, maka kita ke puluhan. Puluhan sebelah kiri adalah 1, sementara puluhan di sebelah kanan adalah 0. Jadi kalau dibandingkan 1 dengan 0, maka yang lebih besar itu 1. Jadi seperti yang udah Bapak ajarkan, kalau dia lebih besar, mulutnya harus mengarah ke lebih besar. Ya, karena 1 lebih besar, maka mulutnya mengarah ke arah 1. Ya, jadi jawabannya adalah lebih besar. Kenapa tidak dilanjutkan ke satuan? Karena di puluhan sudah terdapat perbedaan. Ya, tadi kalau sempat di ribuan sudah dapat perbedaan, udah stop sampai di situ caranya. Tapi karena ribuan dan ratusan sama besarnya, sama nilainya, maka harus kita lanjutkan ke puluhan. Jadi di puluhan terdapat perbedaan, jadi stop. Dapat jawabannya tanda lebih besar dari. Jadi dari pilihan yang tersedia, ini jawabannya adalah A. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Gak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, yang benar silakan benarkan ya. Kalau yang benar jawabannya silakan checklist jawaban. Kalau yang salah diperbaiki. Yang belum mengerjakan apalagi, kerjakan secepatnya. Griti, mikrofonnya di off kan aja, Nak. Pak. Apa Andrew? Pak. Jadi kalau benar di checklist. Iya, di checklist, Nak, di checklist. Udah. Kalau tidak ada bertanya, kita lanjut ya. Ke nomor 8 ada penjumlahan campuran ya, operasi hitung campuran, ada tambah dulu baru kurang. Jadi ini yang harus kita kerjakan duluan adalah yang paling sebelah kiri. Jadi yang paling kiri ini adalah angka tanda tambah. Tanda tambah. Jadi kita selesaikan dengan cara susun ke bawah. Kita susun dulu bilangannya 638 dengan 538. Ini kita jumlahkan. Untuk penjumlahan kita mulai dari sebelah kanan. Satuan. Jadi 8 tambah 8 hasilnya 16. Yang kita tulis adalah 6. 6. Kalau yang satunya kita simpan, kita tulis di atas ya. Satuan sudah selesai, kita masuk ke puluhan. 1 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 7. Ini tidak ada yang disimpan karena tidak sampai atau tidak lebih dari 9, tidak lebih dari 10. Kita lanjut, tidak lebih dari 9 ya, tidak ada puluhannya, puluhannya tetap 0. Kita lanjut, 6 tambah 5 hasilnya adalah 11. Jadi sampai di sini sudah dapat jawabannya 1176. Ini masih harus kita kurangkan dengan bilangan 248 karena tadi ada dua kali operasi hitung. Jadi kita lanjut. Ini 1176 kita kurangkan dengan 248. Kita susun sedemikian rupa ya. Ingat, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan. Jangan sampai lari-lari. Kalau lari-lari duluan udah salah pasti jawabannya. Oke. Ini tetap kita mulai dari satuan. 6 kurang 8 tidak bisa, maka satuan pinjam ke puluhan.
Jadi 7 kita pinjam 1, jadi 7 kita kurang 1 jadi 6. Kita coret, ganti dengan 6. Dan 6 yang di satuan, kita tambahkan 10. 6 tambah 10, 6-nya kita ganti jadi 16. Coret, ganti dengan 16. Jadi sekarang 16 dikurang 8. Ya. 16 dikurang 8 ini hasilnya adalah 8. Satuan sudah selesai, kita masuk ke puluhan. Di puluhannya ada 6 kurang 4, bisa ya, langsung jadi 2. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Puluhan juga sudah oke, kita masuk ke ratusan. 1 kurang 2 tidak bisa, maka ratusan pinjam dulu ke ribuan. Di ribuan ada 1, kita pinjam 1 jadi 0 ya. Ribuan kita coret, 1 kita ganti jadi 0. Ya, Pak. Jadi yang 1 di ratusan karena dia mendapatkan pinjaman, maka 1 berubah menjadi 11 karena ditambah 10. 1 kita ganti menjadi 11. Sekarang sudah ada 11. Jadi ratusannya 11 dikurang 2 hasilnya 9. Jadi yang di ribuan 0, itu tidak perlu lagi kita turunkan. Jadi hasil dari 638 ditambah 538 dikurang 248 adalah 928. Pada pilihannya adalah A. Ya, kalau dia benar silakan checklist, kalau salah segera diperbaiki. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak tunggu 10 detik. Gak ada, Pak. Oke, nanti ini sebentar lagi kita jawab nomor 10. Kita masih di nomor 8, masih ada nomor 9, sabar ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke nomor 9. Kalau yang salah di screenshot saja supaya nanti diganti. Kita lanjut ke nomor 9, ada 18 kali 50. Jadi ini harus kita susun dulu. Penyelesaian kita buat cara susun ke bawah. Bapak buat cara yang lebih simpel ya, cara yang simpel. Tapi kalau ada yang mau buat cara kotak juga bisa. Kalau mau buat cara yang penjumlahan juga bisa ya, yang 18 sama dengan 10 tambah 8, 50 sama dengan 50 tambah 0, itu bisa juga. Nggak ada yang salah. Ya, Pak. Cuma Bapak ambil yang cara pendek ya, ini cara pendek namanya. Kita mulai dari 8 kali 0 atau 0 kali 8. 0 kali 8 hasilnya adalah 0, kita tulis 0. Ya, satuan ke satuan, baru satuan ke puluhan. 0 dikali 1 hasilnya juga 0. Ya, 1 kali 0 atau 0 kali 1 hasilnya juga 0. Jadi yang puluhan 0, yang satuan 0 sudah selesai, kita masuk ke puluhan yang 5. Jadi untuk puluhan itu kan nolnya 1, jadi kita tulis dulu 1 nolnya. Ingat, karena puluhan itu 1 nolnya, jadi harus kita tulis dulu 0. Udah? Setelah ini kita masuk ke puluhan kesatuan. Puluhan kesatuan, puluhan 5, satuan 8, berarti 5 kali 8. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Jadi yang kita tulis di sini 0. 4-nya kita simpan. Ya. 4-nya kita simpan. Tadi puluhan kesatuan sudah, sekarang puluhan ke puluhan. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Terus ada simpanan tadi 4. Kita tambahkan langsung jadi 4. 5 ditambah 4 adalah 9 ya. Jadi sampai di sini tidak ada lagi yang mau dikalikan. Stop. Jadi sampai di sini ini harus kita jumlah karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maka ini adalah kita tambahkan. Untuk penambahan atau penjumlahan dimulai dari satuan 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0. 9-nya turun. Jadi jawabannya adalah 900. Jadi di pilihan jawabannya adalah B. Ya, untuk yang benar silakan checklist, yang salah silakan perbaiki atau screenshot dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bapak tunggu 10 detik. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak.
Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke nomor 10 ya. Di nomor 10 ada perkalian 279 dikali 4. Jadi penyelesaiannya Bapak buat langsung cara cepatnya, cara susun ke bawah ya. Cara pendek, cara susun ke bawah pendek. Jadi kalau Bapak ingatkan mau pakai cara yang lain juga bisa. Tapi yang jelas caranya, jangan pula nanti ditaruh 279 kali 4 langsung hasilnya. Itu bukan cara namanya. Ya. Karena semua butuh proses. Jadi harus kalian tahu bagaimana jalan-jalannya. Bapak ingatkan, sama kalian mau makan, itu kan semua pakai cara. Tidak mungkin kita langsung makan. Dari mana nasinya kalau nggak dibuat dulu? Kan itu. Jadi semua harus punya tata cara. Dan itu coba harus dipahami benar-benar. Karena kita bukan mau cari jawaban saja, tapi untuk prosesnya, bagaimana cara berjalannya, dari mana dapatnya, oke? Bapak ambil yang cara susun pendek, kita mulai 279 dikali 4, ya. Jadi kita mulai dari 4 kali 9 atau 9 kali 4, satuan kesatuan dulu. Jadi 4 kali 9 atau 9 kali 4 itu hasilnya adalah 36, maka kita tulis 6. Satuannya 6, kita tulis 6, 3-nya kita simpan. Oke. Setelah kesatuan, mari masuk ke puluhan. Berarti satuan ke puluhan, 4 dikali 7. Ya. 4 dikali 7 itu Pak, hasilnya adalah Pak. Kenapa kalau itu? ujian nanti dibuat caranya, Pak. Nanti kau tanya itu, nak. Ini masih membahas jawaban ya. Matikan dulu mikrofonmu, nak. Oke, 4 kali 7 itu atau 7 kali 4 hasilnya 28. Ingat, tadi ada simpanan 3, harus kita jumlahkan. 28 ditambah 3, hasilnya adalah 31. Jadi ini kita tulis 1, 3-nya juga kita simpan. Ya. Setelah tadi satuan udah, puluhan sudah, sekarang kita masuk ke ratusan. Jadi 4 kali 2, tinggal itu yang harus dikalikan. 4 dikali 2, hasilnya 8, ditambah simpanan tadi 3. 8 ditambah 3, hasilnya adalah 11. Maka kita tulis 11 langsung karena tidak ada lagi yang mau dikalikan. Oke. Jadi jawabannya adalah 1116. Di pilihan dia adalah C. Jadi silakan kalau yang salah diperbaiki, kalau benar silakan checklist. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silakan, 10 detik Bapak tunggu. Sudah, Pak. Gak ada, Pak. Oke, kita tunggu yang lain, temanmu yang lain. Udah Pak, nggak ada Pak. Oke, yang lain bagaimana? Oke, aman sentosa ya, nggak ada ya, nggak ada yang mau ditanya ya. Kita lanjut ke bagian 2. Oke, bagian 2. Nomor 1. Bilangan yang terletak di antara 1367 dan 1372 adalah ini isian. Jadi bagaimana cara menjawabnya ini? Kita tulis dulu 1367 dengan 1372. Ya. Kita tulis 1367 dengan 1372. Oke. Jadi ini nanti yang di tengah-tengahnya inilah jawaban. Yang di soal ini enggak jawaban. Jadi untuk menjawab ini kita tambah-tambahkan 1 ya. Contoh 1 setelah 1 2, setelah 2 3, setelah 3 4, setelah 4 5 seperti itu. Jadi tambah-tambah 1. Jadi yang paling kiri ada 1367. Ini ditambah 1 menjadi 1368 ya, satuannya ditambah 1 menjadi 1368. Setelah dapat 1368 kita tambahkan lagi 1 menjadi 1369. Kita tambahkan lagi 1 menjadi 1370. Udah, kita tambahkan lagi 1 menjadi 1371. Kita tambahkan lagi 1, dapatlah yang terakhir 1372. Udah. Jadi dari sini apakah semua jawaban? Tidak.
Bukan semua jawaban, Pak, udah, karena yang ditanya itu di antara. Kalau di antara berarti yang soal tidak ikut. Jadi yang ikut hanya 1368, baru 1369, baru 1370, baru 1371. Jadi yang ini dua yang di soal ini tidak ikut, ini kita coret ya. 1367 kita coret. Dan juga 1372 ini juga kita coret. Jadi jawabannya adalah 1368, 1369, 1370 dan 1371 ya. Ingat itu diantara yang soal tidak ikut. Jadi jangan sampai terjebak. Sudah? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau benar checklist, kalau salah perbaiki. Tidak ada, saya tanya Pak. Pak, ada Pak. Oke, ya yang mau buang air silakan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 kalau tidak ada ya. Ini nanti kalau yang salah screenshot dulu. Kalau kurang apa? Kalau terlambat dia mau mencatat, screenshot aja dulu. Kita masuk ke soal nomor 2. Ada tanda kurung 120 dikurang 53 tutup kurung kali 5. Jadi kalau seperti ini namanya, ini yang dikerjakan duluan adalah tanda kurung yang di dalam kurung, walaupun kurang dengan kali itu kali lebih kuat atau lebih duluan dikerjakan. Karena ada tanda dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu yang duluan kita kerjakan ya. Ingat, kalau ada tanda kurung harus tanda kurung duluan yang kita kerjakan. Jadi Ya Pak. ini kita kurangkan langsung 120 dengan 53 untuk pengurangan. Kita mulai dari satuan, 0 kurang 3 tidak bisa, maka 0 pinjam kedua, 2 dipinjam menjadi kurang 1, 2 kurang 1 kita ganti menjadi 1 ya. Kita ganti menjadi 1, nolnya dapat pinjaman 0 kita ganti menjadi 10. Jadi 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7. Jadi satuan sudah selesai, kita masuk ke puluhan. Di puluhan 1 kurang 5 tidak bisa, maka yang puluhan pinjam ke ratusan ya. Ratusan ada 1, maka ratusan kita kurangkan 1, 1 kurang 1 menjadi 0, kita ganti jadi 0. Sementara 1 yang di puluhan dapat tambahan, kita ganti menjadi 11 karena dia dapat tambah 10. Jadi puluhan sudah bisa dikurangkan, 11 dikurang 5 hasilnya adalah 6. 0 di ratusan tidak perlu lagi kita turunkan karena dia dalam bentuk 0 ya, dapat 67. Jadi sekarang 120 kurang 53 itu sudah dapat hasilnya 67. Ini belum selesai karena masih ada yang mau dikali 5 ya. Dikali 5 sama dengan berapa? Jadi kalau seperti ini harus kita kalikan lagi. Kita susun 67 dikali dengan 5. Kita susun ya. Satuan ke satuan, 5 kali 7 hasilnya Ya, adalah 35. Jadi yang kita tulis 5, satuannya 5 kita tulis, puluhannya 3 kita simpan. Udah, satuan udah selesai, sekarang kita puluhan. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Ingat ada 30. ada simpanan. Ya, ingat ada simpanan 30 ditambah 3 menjadi 33. Langsung kita tulis karena apa? Karena tidak ada lagi yang mau dikalikan. 35 Pak. Udah, jadi jawabannya adalah 335. Jadi nanti Bapak harap waktu ujian seperti inilah dibuat caranya, ya. Karena nanti disediakan tempat di situ harus pakai cara. Jadi Bapak minta seperti ini. Kalau kita seandainya kita ada sekolah tatap muka, ya mungkin bisa Bapak nilai langsung bagaimana disiplin kalian karena bisa secara langsung Bapak nilai. Kalau seperti ini, daring-daring ini karena corona ini, ya terus terang Bapak tidak bisa menilai bagaimana disiplin kalian, apakah ada perkembangan atau malah makin menurun. Jadi yang Bapak harap
di sini bisa disiplin dengan cara kalian menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Di situ nanti nampak. Di situ bisa Bapak nilai apakah kalian memang manusia yang disiplin atau tidak. Jadi Bapak harap dan besar harapan Bapak kalian memang bisa disiplin, ya. Jadi nanti Bapak harap nanti cara menjawab soal-soal UTS nanti yang udah Bapak sediakan seperti inilah. Apalagi nanti bagian 3 itu harus lengkap, ada kalimat MTK, cara dan jadi. Oke? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang benar silakan checklist, yang salah silakan perbaikan. Ya, Pak. Apa yang mau ditanya Andrew? Jadi kalau kita itu ujian UTS kalau dari yang corona kita tulis itu caranya. Iya harus tulis, nak, nanti disediakan kok tempatnya. Ya, jadi ini nanti Oh. nantilah kita ceritakan karena ini belum diterima kepala sekolah karena ada rencana ujian semester kita nanti pakai daring, pakai Google Classroom, jadi pakai jadwal. Ini masih enak karena kalian kerjakan langsung di rumah, bisa dibantu. Tapi nanti ujian semester nggak bisa dibantu karena langsung online, pakai jadwal. Ya, jadi Bapak harap betul-betul lah belajar. Karena nanti Bapak yakin kalau ujian semester secara online, pakai jadwal, Bapak yakin itu pasti murni. Jadi nampaklah siapa yang betul-betul belajar, siapa yang tidak belajar. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nomor 3, lambang bilangan 1708 dibaca ya. Kalau ya ada apa ya, skill? Kalau pilihan berganda dipakai cara, Pak. Kalau pilihan berganda nanti nggak usah pakai cara, nak. Hanya isian dan esai. Ya, isian dan esai yang pakai cara. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut. Lambang bilangan 1708 dibaca ya. Ini cara membacanya tadi yang di bagian pertama pilihan berganda, cara penulisannya. Sekarang ini cara membaca. Jadi kita mulai dari sebelah kiri ya. 1. Ini 1 berarti 1000. Jadi kalau 1000 kita singkat menjadi 1000 ya. 1000 ada 7 diikuti dengan angka 7 ya. 7 itu ratusan, berarti 1700. Nolnya tidak usah dibaca, langsung ke 8. Berarti kita tulis langsung 8. Berarti jawabannya adalah 1708. Langsung ya. Karena ini yang Bapak bilang tadi, ini materi yang paling gampang. Bagaimana kita membacanya itu juga yang kita tulis. Udah? Bapak yakin di sini nggak ada pertanyaan karena ini materi paling gampang. Kita lanjut ke nomor 4. Udah, Pak. Saya udah cek listnya, Pak. Iya, yang lain, temanmu yang lain kita tunggu. Udah? Ada hitung campuran juga sama seperti yang nomor 2 tadi. Ada yang dalam kurung, baru dibagi lagi dengan 7. Jadi ingat, untuk hitung campuran seperti ini yang duluan kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Walaupun bagi dengan tambah itu bagi yang lebih kuat. Jadi karena ada dalam kurung, maka spesial dia harus yang dalam kurung duluan kita kerjakan. Oke, langsung saja kita buat cara susun ke bawah. 29 ini tadi ya, yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. 29 tambah 48. Kita mulai dari satuan, 9 tambah 8, 17. Kita tulis 7. 1 simpan. Ya. 1 ditambah 2 ditambah 4, hasilnya juga 7. Habis, tidak ada lagi yang mau dijumlah. Berarti 29 tambah 48, hasilnya 77. Setelah ini sudah selesai? Belum. Karena masih ada yang mau dibagi dengan 7. Udah? Sekarang permasalahan kita adalah 77 bagi 7. Jadi langsung kita buat aja caranya. Yang di dalam 77, yang di luar 7. Karena dibagi 7, maka ini perkalian 7 yang kita buat. Ya. Perkalian 7 yang kita buat. Kita ambil satu angka paling kiri. 7 kali 1, Pak. Iya, mantap. 7 kali 1. 7 kali 1 ini 7. Jadi 7 dikurang 7.
hasilnya adalah 0. Ya. 0, Pak. 0. Jadi kalau udah selesai di situ, yang satu angka sebelah kanannya kita turunkan. Ingat, satu angka. Nggak boleh lebih. Turunkan, Pak. Iya, turunkan. 7-nya kita turunkan. Dapat lagi 7. 7 kali berapa? 7 kali 1 ya. 7 kali 1, 7. Iya, Pak. 7 kali 1. Kita kurangkan, 7 kurang 7 hasilnya adalah 0. Jadi, karena tidak ada lagi yang mau diturunkan, selesai sampai di sini. Jadi jawabannya adalah 11. Sampai sini ada yang mau bertanya? Gak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Gak ada, Pak. Yang benar silakan checklist, yang salah coba diperbaiki. Yang belum kerjakan, cepat kerjakan nak. Jangan jadi sampai bapak nanti yang mengerjakan, bahaya itu. Oke, bagi yang salah coba di screenshot biar lebih cepat. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke nomor 5. Ya, ini soal yang membingungkan padahal jawabannya sangat-sangat singkat. Karena ini udah pernah Bapak buat di Google Classroom, banyak yang bingung. Ya, jadi mudah-mudahan nanti jangan nggak bingung lagi karena ini jawabannya sangat-sangat singkat, sangat simple. Sudah, kita masuk ke penyelesaian. 48 sama dengan berapa kali 8? Jadi jawabannya adalah 6. Ya, 48 itu 6 kali 8. Udah, di soal dia dibalikkan lagi. Dibalikkan lagi. Matikan dulu nah, Edgar, matikan dulu mikrofonnya, Bang. Nanti kita tanya jawab. Oke, terima kasih. Dibalikkan lagi, berarti 48 sama dengan 8 kali 6. Udah, kita bandingkan dengan soal 8-nya ada, 6-nya nggak nampak. Berarti jawabannya adalah hanya 6. Udah, sampai sini ada yang mau bertanya? Edgar, ada yang mau ditanya tadi, nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada Jui? Nggak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Biar kita lanjutkan ya. Ingat, yang salah langsung diperbaiki. Ini bisa langsung diperbaiki karena jawabannya hanya satu angka aja, angka 6. Buat yang benar, silakan checklist. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Susunan bilangan 1125, 1121, 1123, 1122 dan 1124 dari mulai yang terkecil adalah titik-titik ya. Yang diminta adalah yang dari terkecil. Berarti yang paling kecil lah sebelah kiri, paling besar nanti sebelah kanan, paling kanan. Oke. Penyelesaiannya bagaimana mengerjakannya ini sama seperti yang tadi, yang di pilihan berganda tadi ada susunan beberapa bilangan. Kita mulai dari yang ribuan karena paling besar adalah ribuan, maka ribuannya dulu kita bandingkan. Di sini ada 1. Ada 1. Ya, ribuannya ternyata sama 1 semua. Ya kan? Jadi karena dia sama 1 semua, maka kita masuk ke puluhan ke ratusan. Setelah ribuan ratusan, ya. Karena ribuan sama, kita masuk ke ratusan. Ya, kita cek ratusannya. Ada 1, ada 1, ada 1. Ternyata sama juga semua, ratusannya sama 1. Bagaimana kalau seperti itu? Kita masuk ke puluhan. Ya. Kita masuk ke puluhan. Di sini ada 2. Puluhan yang lain juga ada 2. Yang lain juga ada 2. Yang lain juga ada 2. Dan ternyata sama 2 semua. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Masuk langsung ke satuan ya. Jadi di satuan ada 5, 1, 3, 2, dan 4. Jadi kita dimulai dari yang paling kecil 1 ya. 1, 2,
1, 3, 2, 4. Yang paling kecil itu 1. Setelah Ya, 1, Pak. setelah 1, 2. Ya. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Ternyata 6 nggak ada. Jadi hanya sampai di 5 aja. Jadi jawaban yang benar karena dari yang terkecil kita kasih yang paling kecil yaitu 1121. Diikuti dengan 1122, lalu 1123, 1124 dan 1125. Jadi jawabannya inilah susunan kalau dimulai dari yang Grace. Alia. Coba anak, apakah soal tampilan dari Bapak masih nampak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, terima kasih sebentar. Biar Bapak perbaiki sebentar ya. Nampak, Pak. Enggak, Nampak, Pak. Apa ya? Oke, matikan dulu mikrofonnya semua. Nak. Nampak, Pak. Iya, matikan dulu mikrofonnya ya. Alias sekali lagi kayak gitu Bapak usir dari apa ya? Dari Meet ya. Nah, kedua kali tadi pagi pun udah Bapak usir. Masa kayak gini terus kerjaan kita kan nggak mungkin. Sebentar ya. Shut down. Andrew. Bentar, laptop Bapak lagi lelet ini. Sabar ya. Ya, Pak. Aduh, lelet. Bawang. Ternak ya. Aduh. Inilah susahnya seperti ini kalau sudah terganggu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, lelet kali Bapak. Udah. Minta diganti yang baru, uang Bapak belum ada. Kapan, Pak? Sudah, Pak. Kami tunggu dulu ya. Ya sabar ya, ini Iya, Pak. udah mau siap kok, udah mau siap. Belum ada, Pak. Sabar kau. Oke udah ya. Rafael. Apa Tadi aku nggak bertemu sama Matikan dulu. Matikan dulu mikrofonnya, Andrew. Semua matikan mikrofonnya biar kita lanjut karena ini 3 soal lagi, ya. Ya, Pak. Biar cepat kita. Ini udah pukul 8.
Oke, kita lanjut. Buat yang benar silakan checklist, yang salah diperbaiki. Ya, yang salah diperbaiki. Nggak nampak, Pak. Nggak ada, Pak. Sudah saya cek sih, Pak. Nampak nggak dia Pak di layar kalian? Nampak nggak? Udah ya, udah nampak ini udah. Oke, kita lanjut ke. Udah, Pak. Ya. Udah nampak. Coba mikrofon. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Mikrofonnya off kan semua. Nggak nampak, Pak. Udah nampak nak? Udah. Nampak. Di handphone Bapak udah nampak. Udah aku geser ini. Udah, Pak. Nampak, Pak. Udah. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu semua. Mikrofon dimatikan. Oke, kita lanjut karena 3 soal lagi nih. Nanti soal nomor 4 dan 5 dikirim sama Bapak dengan cara pengerjaan yang seperti Bapak terangkan ini. Jadi, perhatikan baik-baik. Cadrik memiliki 378. Ini ada soalnya ya. Ada soalnya di buku kalian karena ini yang Bapak bagikan kemarin. Sudah? Jadi si Cadrik memiliki 378 butir kelereng. Datang si Brian memberi 145 butir kelereng kepada si Cadrik. Berarti punya si Cadrik tambah, ya. Punya si Cadrik tambah, maka nanti dia kalimat MTK-nya dalam bentuk tambah. Dan Joseph memberikan 130 butir kelereng kepada si Cadrik. Dikasih lagi sama si Cadrik 138. Maka punya si Cadrik ini bertambah, ya. Punya si Cadrik tambah, jadi kalimat MTK-nya adalah tambah. Berarti 378 tambah 145 ditambah 138 sama dengan titik. Ini kalimat MTK. Ya. Setelah dapat kalimat MTK, kita masuk ke cara pengerjaan atau proses dari operasi matematikanya. Caranya kita susun ke bawah, 378 dulu kita jumlahkan dengan 145. Kita jumlahkan sedemikian rupa, susun ya, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan. Penjumlahan dimulai dari satuan. 8 tambah 5, 13. Ya, 1 di atas. 1 tambah 7 tambah 4, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Kita tulis 2, satuannya 2. Puluhannya simpan, 1. Yang terakhir 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya 5. Oke, dapat hasilnya 523. Sampai sini sudah belum? Belum selesai karena masih mau ditambahkan lagi dengan 138 ya. Kita tambahkan lagi dengan 138. Kita mulai dari satuan 3 ditambah 8 hasilnya 11. Tulis 1, simpan 1. Ya, tulis 1, simpan 1. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nggak nampak ya? Nggak nampak yang disimpan. Baru 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi sampai sini selesai ya? Selesai. Karena tidak ada lagi yang mau dioperasikan atau ditambah atau dikurang. Atau dikali atau dibagi. Jadi selesai sampai di sini. Jadi jawabannya adalah 661. Setelah kalimat MTK selesai, cara selesai, kita masuk terakhir ke jadi. Ya, untuk kalimat untuk mengisi jadi ini diambil dari pertanyaan. Pertanyaannya tadi berapa butir kelereng Cadrik sekarang. Jadi untuk mengisi jadi ini diambil dari kelereng ya, dimulai dari kelereng. Butir nanti jadi penutup. Ya, untuk mengisi ini jadi kelereng Cadrik sekarang. Ya, dari yang pertanyaan diambil, diturunkan. Jadi kelereng Cadrik sekarang ada 661 ditutup dengan kata butir. Ya. Sampai di sini inilah jawabannya atau proses cara pengerjaan untuk bagian 3 yang dalam bentuk kalimat pertanyaan, soal cerita. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Ini kalau benar Bapak nomor 2 yang dibagikan kita. Kalau benar silakan checklist, kalau salah ya di screenshot dulu nanti diperbaiki ya. Nanti nomor 4 dan 5 seperti ini caranya. Kalau tidak seperti ini Bapak salahkan. Ya. Kalau tidak seperti ini Bapak salahkan langsung. Kita masuk ke nomor 2.
Feli mempunyai 534 ya. Ini pun juga sudah Bapak berikan atau Bapak bagikan soalnya di grup. Dan Bapak yakin sudah kalian jawab. Ya, ini Feli mempunyai 543 buah manik-manik. Dia memakai 189 buah manik-manik untuk menghias kerajinan tangannya. Karena dipakai maka ini kurang. Ya. Ini mungkin di punya kalian salah soal. Jadi pertanyaan yang benar itu adalah berapa buah manik-manik Feli sekarang. Oke. Jadi penyelesaiannya karena tadi dipakai maka dia dalam bentuk pengurangan. Jadi kalimat MTK-nya adalah kurang. 543 dikurang 189. Oke. Sama dengan ini. Kita masuk ke cara. Karena kalimat MTK sudah dapat, kita masuk ke cara. Ini kita susun ke bawah ya. 543 dengan 189 kita kurangkan. Kita mulai dari satuan, 3 kurang 9 tidak bisa, 3 pinjam ke 4. Oke. 4 kita pinjam menjadi 3. 3 tak dapat tambahan pinjaman jadi 13. Sekarang 13 dikurang 9. Ya, 9 hasilnya adalah 4. Satuan sudah selesai. Kita masuk ke puluhan, 3 kurang 8 nggak bisa, 3 pinjam 5 ya, 5 kita pinjam jadi 4, 3 dapat pinjaman jadi 13. Oke, 13 dikurang 8 hasilnya 5. Puluhan sudah selesai, masuk ke ratusan, 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya sudah selesai, 354. Langsung masuk ke jadi. Untuk mengisi kalimat jadi ini diambil dari pertanyaan berapa buah manik-manik Feli sekarang. Jadi kita mulai dari manik-manik. Nanti ditutup dengan kata buah. Ya. Jadi manik-manik Feli sekarang adalah 354 buah. Oke. Yang benar silakan checklist, yang salah perbaiki, yang belum mengerjakan bertobatlah nak, jangan memalas-malas. Sampai sini di screenshot ya, bagi yang salah screenshot supaya cepat. Sudah Pak, udah saya checklistnya Pak. Iya, kita udah mau siap, tinggal satu soal lagi. Oke, kita masuk ke nomor 3. Rafael memiliki 38 kotak pensil. Setiap kotak pensil berisi 12 pulpen. Berapa banyak semua alat tulis Rafael? Jadi ini satu kotak ada 12. Ya, berarti 12 ini kita jumlahkan sampai 38 kali. Karena dia penjumlahan berulang, maka dia dalam bentuk perkalian ya. Jadi untuk kalimat matematikanya dia harus dalam bentuk kali. 38 kali 12 atau 12 kali 38 ya, sama saja. Cara, kita masuk ke cara, susun secara ke bawah. Kita kalikan langsung 8 kali 2. 8 kali 2 16. Tulis 6, simpan 1. Kita lanjutkan ke 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, hasilnya 7. Selesai. Kita masuk ke puluhan. Ingat puluhan, kalau puluhan 1 nolnya. Kita tulis dulu 0. Ya, 1 kali 8. Hasilnya 8. Baru 1 kali 3, hasilnya 3. Habis perkaliannya, sekarang tinggal menjumlahkan. 6 tambah 0, 6. 7 tambah 8, 15. 5 tulis, 1 simpan. 1 tambah 3, jadi 4. Oke, dapat hasilnya 456. Setelah selesai cara, masuk ke jadi. Ya, ini tidak ada penutup, karena di kalimat pertanyaan tidak ada penutup. Jadi kita mulai dari banyak, langsung banyak ya. Jadi banyak semua alat tulis Rafael adalah 456. Jadi seperti inilah cara menjawabnya. Oke. Untuk nomor 4 dan nomor 5 silakan kerjakan seperti ini caranya. Ada kalimat MTK, cara dan jadi. Kalau sudah selesai langsung kirim ke Bapak. Ya, kalau sudah selesai langsung kirim sama Bapak. Ini nanti masuk ke penambahan nilai KI 4. Sebentar, belum selesai Bapak bicara. Ya, ini nanti masuk ke penambahan nilai KI 4 karena nilai KI 3 kalian nanti itu sesuai dari
hasil ujian kalian. Itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa Bapak tambahin, tidak bisa Bapak kurangi. Yang bisa Bapak kurangi itu hanya KI 4. Bapak, kok nggak nampak lagi gambarnya? Udah nampak ini nak, gitu gantengnya Bapak nggak nampak. Ah, ada aja. Pak, Oke, jadi ini Pak, jadi banyak alat tulis Rafael adalah 456. itu aja. Bikin belakangnya apa? Tidak ada, Siapa? nak. Tidak ada karena dari kalimat pertanyaan tidak ada, ya, tidak ada penutup. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, Oh, Pak, ya. nggak usah ditulis diketahuinya lagi. Nggak usah, nak. Kalau nanti, kalau sebentar, satu-satu. Kalau untuk UTS nanti tidak perlu lagi ditulis diketahui atau ditanya, ya, langsung saja ke kalimat MTK cara dan jadi. Oke, pertanyaan yang lain kalau ada. Pak, yang mau difoto semua atau nomor 45 aja, Pak? Hanya nomor 4 dan 5, Bang. Ya, Yeskiel ya. Kalau udah selesai langsung fotokan aja, nggak apa-apa. Asal jawabannya, cara pengerjaannya sudah seperti yang Bapak minta. Kalau belum, diperbaikilah, nak. Baru difoto sama Bapak. Ya. Pak, mana soalnya Pak? Kok hilang ini Pak? Soalnya kan sudah ada sama kalian sih. Soalnya udah Andrew. pergi. Kok nggak mau difoto, Pak? Iya, foto sama Bapak. Untuk penambahan nilai KI 4 nanti. Oh, Portofolio kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain nggak usah, Pak. Aku udah selesai, Pak. Kalau sudah selesai dan cara pengerjaan kalian sama dengan yang Bapak minta, langsung fotokan. Setelah selesai nanti meet kita, fotokan langsung kirim sama Bapak. Tapi paling besok Bapak periksa. Kalau malam ini kayaknya nggak bisa karena Bapak masih ada kerjaan. Iya, udah mantap itu ya, Feli ya. Oke, masih ada lagi yang yang pakai akun jenis. ini sampai sini. Apa? Sudah siap? Udah siap? Sudah siap, Pak. Kalau udah siap, nak. Kan Aku juga, Pak. Udah siap. Ya udah. Jadi sampai di sini yang Bapak terangkan tadi ada yang mau bertanya. Tidak, Pak. Tidak. Tidak? Sudah siap, Pak. Oke, kalau tidak biar kita sudahin. Apa itu, nak? Apa? Yang udah kirim lagi. Yang udah kirim ngapain lagi dikirim, nak? Sampai kali kirim-kirim terus. Oke, masih ada? Kalau tidak ada lagi, biar kita sudahin rapat ini. Apanya meet kita, pertemuan meet kita lanjut nanti ke minggu depan. 2 minggu lagi. Karena minggu depan sudah UTS, ya. Jadi ini Bapak minta pengerjaan soal UTS harus pakai pulpen. Ya, harus pakai pulpen. Kalian sudah kelas 3. Jadi kalau nanti ada yang mengerjakan pakai pensil, Bapak kurangi nilainya. Karena dari awal udah Bapak bilang, mata Bapak udah 4. Udah sakit mata Bapak. Ditambah-tambahin lagi. Aduh, pusing kepala Bapak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, biar kita selesaikan. Oke. Sebelum kita bubarkan, bagi yang belum absen silakan absen. Bagi yang sudah, terima kasih. Jadi yang udah absen sudah boleh keluar dari meet. Oke, dadah, sampai bertemu kembali. Dadah. Oke, selamat malam. Iya, Rafael.
tugasnya. Bye, Pak. Bye bye. Kenapa? Kenapa? Sendiri. Kan mau latihan sekarang, bro. Aku mau latihan sekarang, bro. Oke, ya, kita bubar ya. Oke, Bapak kosongkan aja apanya. Bapak kosongkan kelasnya. Oke, selamat malam semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Pak, Ah, Pak, kalau udah siap, di apa, Pak? Kalau udah siap, ya udah nak, keluar aja nggak apa-apa. kalau udah siap, diapakan, Pak? Dipoto. Iya, foto. Oh, Oke, dadah. Demi cinta bersandinglah, usapkan ke hidupku ini. Demi cinta bersandinglah. Siapa pula lagi ngomongnya? Mid sore. Konsep.